Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Aryabuana, NPM 201001149 dari kelas 3M reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu program kasih rapotik untuk mata kuliah pemrograman terstruktur. Langsung saja, yang pertama ada include IOStream. Ini headernya yang berfungsi untuk menjalankan fungsi seperti cin, cout, dan handle. Kemudian headernya iomanip berfungsi memanipulasi keluaran data dari cout yang keluar pada screen. Kemudian ada using namespace std. Ini adalah library bawaan dari IOStream sendiri. Kemudian ada int integer main. Ini adalah salah satu variabel. Kemudian ada integer lagi. Ini adalah semua beberapa variabel. Ada integer. Integer ini biasanya variabel untuk bilangan bulat, yaitu di sini ada jumlah beli, bayar, diskon, jumlah obat, harga obat, subtotal, kembalian, dan total obat. Kemudian ada string. Variabel string ini biasanya untuk kalimat. Dalam kasus ini untuk nama obat. Kemudian ada variabel float. Float ini untuk bilangan desimal. Dalam hal ini untuk total. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini untuk bilangan yang tetap yang tidak dapat diubah. Dalam hal ini ada pajak sudah dituliskan di sini 10.000. Jadi tidak dapat diubah lagi angkanya. Kemudian masuk ke bagian yang di bawah, yaitu cout dan handle. Cout ini berfungsi untuk menampilkan data ke screen dan handle untuk membuat line atau baris baru. Sama juga yang di bawahnya, misalnya kita tulis cout di sini dan data yang akan ditampilkan itu di sini. Jadi nanti di screen akan tampil. Kemudian di line 17 sampai 18 ini ada cout, silahkan input jumlah belinya. Nah, di sini si cin ini menangkap berapa jumlah beli yang akan ditulis nanti pada saat sudah mengcompile. Kemudian masuk ke for. For ini menangkap jumlah beli yang ada di sini. Jadi kita masuk ke print data, masukkan obat ke misalnya obat ke-1, ke-2 atau ke-3. Kemudian di bawahnya ada lagi nama obat, cout nama obat, kemudian akan masuk ke dalam nama obat ini di cin-nya. Sama halnya dengan jumlah obat dan harga obat di bawahnya. Kemudian ada subtotalnya, yaitu dengan mengalihkan jumlah obat dengan harga obat, maka akan ada subtotalnya. Kemudian bawahnya lagi, kita masuk ke struk belanja. Ada data struk belanja apotek Aksel ini kita timbulkan dalam cout, dan yang di bawah ini untuk pemisah saja, juga untuk nomor obat, jumlah obat, harga obat, dan subtotal. Kemudian ada for lagi di sini, fungsi for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah beli. Ini adalah fungsi untuk memunculkan nomor obat, jumlah obat, harga obat, dan subtotal saat kita memasukkan data pada layar atau screen. Kemudian ada lagi cout di sini. Di sini sebatas hanya untuk memisahkan saja. Kemudian masuk lagi di bawahnya fungsi if untuk perhitungan
perhitungan diskon dan perhitungan pajak. Eh, di sini misalkan totalnya lebih dari sama dengan 100.000, maka diskonnya sama dengan 0,06 dari total harga obat. Misalnya saja harga total obatnya adalah 110.000, maka akan didiskon 0,06, yakni 6% dikali total harga obat. Kemudian total obatnya ditambah dengan pajak. Yang mana pajaknya tadi adalah 10.000. Kemudian jika ada total lebih dari sama dengan 50.000, maka akan dapat diskonnya 0,04, yakni 4%. Dan jika lebih dari sama dengan 25.000, maka akan dapat diskon 0,02, yaitu 2%. Kemudian, jika kurang dari 25.000, maka tidak akan mendapatkan diskon sama sekali, atau diskon sama dengan 0. Kemudian, di bawahnya ada Cout, yakni memunculkan data jumlah bayar plus pajak sama dengan berapa, misalnya 100.000. Di sini jumlah bayar plus pajak ini kita tambahkan jumlah bayar ini sama dengan total tadi plus pajaknya, yang mana pajaknya tadi adalah konstanta 10.000, tidak dapat diubah. Kemudian Cout lagi, print lagi, keluar diskon. Diskonnya tergantung memenuhi kriteria yang ini. Kemudian total bayar. Total bayar ini adalah total obat yang tadi, kemudian dikurangi diskon. Kemudian kita masuk ke rulangan do. Di sini ada uang bayar, kita print, akan keluar nanti. Misalnya kita uang bayarnya, mohon maaf, di sini jika uang bayarnya kurang dari uang total harga obatnya, maka akan muncul seperti ini, uang Anda kurang. Misalnya harga obat 150.000 dan kita bayar uangnya dengan 100.000, maka akan timbul yang seperti ini, uang Anda kurang. Kemudian misalnya kita membayar dengan uang lebih, maka kita akan mendapatkan kembalian. Seperti misalnya kita bayar 150, maka akan kurangnya dengan total obat dikurangi diskon. Maka itulah kembaliannya. Baik, mari kita coba compile. Akan muncul seperti ini, selamat datang Apotek Asal setiap saat. Misalnya kita input jumlah belinya 2, kita masukkan obat pertama, nama obat misalnya NaCl, natrium klorida. Jumlah obatnya 5, harga obatnya 35.000. Kita masukkan obat kedua, misalnya paracetamol. Enter, jumlah obatnya misalnya 10. Harga obatnya satuan 1 keping 8.000. Enter. Nah, maka akan muncul struknya, yang mana di obat ini ada NaCl dengan jumlah 5, harga obat satuan 35.000, dan totalnya adalah 175.000, yakni 35.000 dikali 5. Kemudian ada paracetamol dengan jumlah obatnya 10, harga obatnya 8.000, dan subtotal yakni 80.000, karena 8.000 dikali 10 sama dengan 80.000. Kemudian jumlah bayar plus pajaknya sama dengan 265.000 dengan diskon Rp15.300, karena tadi yang totalnya lebih dari 100.000, maka akan dapat diskon 6%, yakni potongan harga atau diskon sebanyak Rp15.300. Kemudian total bayarnya yang harus dibayarkan adalah Rp249.700. Misalnya kita bayarkan 250.000. Uang Anda kurang.
Atau misalkan kita bayar 300.000. Nah, akan memenuhi kembalian Anda Rp50.300. Sekian program yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.